Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalahu. Pasarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, mari pertama-tama kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani dan juga sehat iman kita. Dengan ketiga sehat tersebut, alhamdulillah kita diberi kemudahan Allah untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat duhur tepat dan awal waktu. Alhamdulillah juga bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah sholat duhur dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum ini saya sajikan 3 buah hadis dan saya hanya akan membacakan artinya saja. Bagi jamaah yang kemungkinan baca Arabnya kesulitan, nanti bisa dibaca artinya. Yang barangkali kita mengamalkan kedua hadis itu, kita akan mendapatkan bonus yang amat sangat tinggi dari Allah, karena akan dapat KPR nanti di surga. Dan kita tidak usah bayar, Pak. Betapa susahnya hidup di dunia, dalam arti kata seseorang yang telah membangun rumah tangga, memikirkan untuk membangun rumah itu amat sangat lama, karena banyak yang harus dikumpulkan bisa terwujudnya rumah yang akan ditempati itu. Tapi nanti kita di surga itu Allah akan membuatkan atau akan membangunkan sebuah rumah di surga bagi kedua orang ini. Yang pertama, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari nomor hadis 450 dan Muslim nomor 533. Rasulullah SAW bersabda, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid yang dengannya ia mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ridho Allah, niscaya Allah niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Ini hadis yang pertama. Jadi bagi siapapun orangnya, dalam arti orang Islam, menyisihkan sebagian hartanya untuk ikut andil membangun sebuah masjid. Kalau orang Indonesia membangun satu masjid satu orang mungkin keberatan, Pak. Tapi kalau orang Arab di sana hanya minta lahan, Pak. Tolong saya buatkan masjid, carikan lokasi yang luas. Jadi, Pak, kalau orang Indonesia membangun masjid, satu masjid berbulan-bulan, bahkan 1 tahun mungkin belum selesai. Keterangan Ustadz Ilham Arifin atau Arifin Ilham yang dulu sudah meninggal dunia itu,
Kita tidak harus membangun sendirian, tapi bisa kolektif. Ibarat kita memberikan satu sak semen, diberikan kepada tempat ibadah atau masjid ataupun musola yang di situ memang sangat membutuhkan. Satu sak semen pun itu sudah termasuk membangun masjid. Coba bayangkan, satu semen sak dibangunkan sebuah rumah di surga. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, nomor 19. Maaf, ini yang nomor 11, 19 itu hadis dalam buku Amalan Sunnah Rasulullah SAW. Maaf, yang saya peroleh ketika saya diizinkan oleh Allah untuk bisa datang di Tanah Suci. Saya bawa pulang. Alhamdulillah, bermanfaat. Sedangkan yang di bawah itu penjelasan hadis nomor 19 yang terdapat dalam fikih sunnah jilid 2 tentang sholat sunnah. Nomor 19, pahala menjaga sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Saya bacakan artinya. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hamba muslim yang setiap hari mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat karena Allah selain sholat fardu, kecuali Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga, atau kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 708 dan At-Tirmidzi nomor 415. Jadi kalau ibadah ada dasarnya yang jelas, enak Pak melakukannya. Tidak melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Kita sudah susah melakukan, tapi Rasul mengatakan bahwa raddun, malah tertolak. Jadi seorang hamba yang mampu melaksanakan dua sabda Rasulullah ini, berarti menurut logika kita, wah berarti aku sok duwe omah ronggon ono surga. Bisa juga. Tapi kita jangan menanyakan Pak Pur, besok itu kita mau dibangunkan rumah oleh Allah di surga itu tipe berapa? Tipenya tinggal pengamal kita Pak. Kalau amal yang kita lakukan semakin baik, semakin banyak, rumah yang dibangun itu mungkin juga lebih baik. Kalau hanya satu sak semen, ya sudah dibuatkan rumah di surga, tapi nanti seperti apa, wallahu alam. Ini janji Allah lewat Rasulullah. Rasulullah bukan orang pendusta, tapi diberi percayaan oleh Allah agar disampaikan kepada hambanya. Ini memberi motivasi agar kita menjadi orang dermawan. Kalau penjenengan susah mau mencari di mana musola atau masjid mau dibangun susah, di sini di masjid ini di depan sana sudah ada pengumuman itu mau membangun sebuah gedung tingkat 3 untuk gedung tahfidz Al-Quran. Bisa penjenengan titip. Hanya bedanya memang kalau di masjid ini mengeluarkan sebagian hartanya untuk bangun masjid, langsung di sini dikatakan Allah membangunkan sebuah rumah untuknya itu orang yang bersedekah itu, rumah di surga. Sedangkan kalau yang lain termasuk amal sedekah jariyah yang tidak akan putus-putus pahalanya. Nah sekarang sholat 12 rakaat setiap hari itu apa? Yang mana saja? Niku Pak, hadis yang di bawah itu ada dalam fikih sunnah jilid 2 Said Sabiq. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolat dalam sehari-harinya 12 rakaat maka dibangunlah untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur. Pelawang suli 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya,
dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata di sini hasan lagi sahih, dan oleh Muslim diriwayatkan secara ringkas. Nah, setelah saya sampaikan 3 hadis ini, mohon maaf Bapak-bapak seluruhnya saja, ketika mau sholat duhur, panjenengan sholat sunnah baik di rumah, di mushola atau di masjid ini bukan hanya 2 rakaat, tapi 4. Tapi kalau masjid, masuk masjid berarti 6. Yang 2 apa? Sholat tahiyatul masjid. Yang 4 rakaat itu nanti dilakukan setelah adzan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dengan pengin dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Kalau tidak ya 2 rakaat saja. Kalau yang sholat sunnah 10 rakaat sebelum duhur 2, jumlahnya 10. Sholat sunnah yang kita lakukan itu untuk menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan barangkali kurang sempurna. Itu punya hadis seperti untuk menyempurnakan sholat kita. Tapi kalau yang 12 dapat bonus lagi, dibangunkan rumah di surga. Coba kita bayangkan, kita bangun rumah di dunia ini saja begitu susah, lama mengumpulkan dana. Tapi ketika kita mau menempati rumah di surga yang dibangunkan Allah, cukup sholat 12 rakaat sholat sunnah selain sholat fardu. Kalau ini tidak mengeluarkan dana. Sedangkan hadis yang pertama tadi, barang siapa membangun masjid, walaupun seberapa nominalnya kolektif, juga dibangunkan sebuah rumah di surga. Subhanallah. Mau pengen berapa Mas Ulin? 1 rumah saja ya sholat 12 rakaat. Kalau pengen 2, infak untuk masjid. Jadi luar biasa. Inilah hadis yang sahih. Ini tidak ada kerugian lagi. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada seluruh jamaah setiap masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, setelah adzan sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu setelah zuhur nanti 2. Walaupun nanti ada hadis yang mengatakan setelah zuhur 4 rakaat, tapi insya Allah di kesempatan lain saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri saya dan juga kepada seluruh jamaah bisa untuk mengamalkannya. Sehingga dengan adanya dasar ini, dengan melakukan ibadah itu dengan kusuk, karena memang ada dasarnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, semoga seluruh jamaah sholat duhur dijaga, diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.